warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang seniman lukis. Nah, namanya ngetopnya Mas Yono Merak. Kenapa dia dapat julukan Merak ya? Nanti kita akan ngobrol. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, bunyiin lonceng. Komen yang bagus ya. Dan biar kita lebih semangat bikin konten YouTube Gocinnya. Oke. Apa kabar Mas Yono? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi banyak pesanan lukis nih? Nggak juga, ada lah ya? Ada lah, dikit-dikit. Ada dikit-dikit. Ini alirannya apa Mas kalau Masnya? Realis saja. Realis ya? Natural, Pokoknya gambar realis itu lebih mirip lah. Pokoknya sama lah dengan gambaran ininya ya. Iya. Tapi aku lihat nih banyak, lukisan hewan ya Mas? Apa emang lebih seneng itu atau... Seneng perhewanan. Perhewanan deh. Iya, lo lihat lukisan itu. Harimau, banteng, burung, arwana, ini kapal. Ini apa ceritanya ini? Kapal Bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Hewannya juga banyak. Gitu. Ini inspirasinya apa nih, Mas? Itu karena pesanan juga. Pesanan ya? aja. Pesanan aja ya. Orang mana yang mesennya, Mas? Malaysia. Malaysia ya? Wah, berarti udah go internasional ya. Amin. Amin ya. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Kenapa temanya lebih seneng realis atau emang? Ya, karena saya otodidak. Otodidak tidak ya. bikin beban. Ya, dari kecil senengnya Gambar lukisnya gitu ya? binatang-binatang sama figur lah. Figur ya. Nah, ini satu yang menarik tadi kan kita perkenalkan sebagai Mas Yono Merak. Ya. Ngopo kok jenenge Yono Merak ya? Ini arah Merak, Mas. Enggak ya? Ya, kebetulan kita mencoba melukis yang jarang dikerjain sama teman-teman melukis. Waktu itu ya? Ya, waktu itu dengan tingkat kesulitan ketelatenannya dia kadang-kadang males lah gitu ya. Ya, kita telatenin bikin merak kok banyak pasar yang menyukai. Iya. Karena warna merak itu kan warna-warni, detailnya itu yang repot Mas yang Iya, makanya di situ agak asing. Persaingan juga tidak ketat banget. Itu berarti bisnis sudah bisnis persaingannya. Ya kita telatenin, Di Merak. Akhirnya malah jadi julukan itu ya. Malah, Yono Merak. orang panggil Yono Merak. Iya. Dulunya di mana Mas? Nah, sorry, sebelum kita terusin, lokasinya ini ada di daerah mana Mas? Cipanas. Udah lama Cipanas? Di Cipanas, masuk Cipanas tahun 2007 Mas. 2007 berarti ya 10 lebih 10 tahunan lebih. Nah, dulunya di mana Mas? Wonosobo. Oh, Wonosobo. Jadi seniman itu dari Wonosobo ya? Ya. Emang udah mulai ngelukis itu. Kenapa pindah ke Cipanas? Ya karena Wonosobo kurang mendukung untuk profesi saya. Oh. Lingkungannya petani, kita seniman dekat terasing. Ya malah jadi tracing ini tutup nyangkul malah ngelukis ya. Ya, mau tidak mau kita harus hijrah. Iya. Dengan profesi seperti ini, kita ambil ke Cipanas saja yang daerahnya tidak jauh berbeda dengan Wonosobo. Oh, hawanya dingin, benar-benar. Dan kita juga bikin kerasan lah. Iya. Untuk berkarya juga enak. Enak gitu. Ini banyak lukisannya kan, aduh, gede-gede juga. Ini ukurannya berapa ini Mas? Kayak Ini 5 meter. 5 Yang ini. ini. Kalau ini? Ini 2,5 meter. Berapa lama ngerjain? Ini belum selesai ya Mas? Belum. Biasanya satu lukisannya berapa lama ngerjain? Nggak tentu, Pak. Nggak tentu? Tergantung objeknya. Nah, kalau kayak gini? Ya, yang kapal ini? Udah berapa lama nih? Ya mungkin selesai 1 bulanan lah. 1 bulan lagi? Harus dikerjain terus. Ini kerjainnya udah berapa lama ini? Jadi baru setengah bulanan. Setengah bulan ya? Berarti sebulan lagi selesai dengan... Nggak full loh, tapi nggak full. nggak full. Kita muter. Oh, jadi nggak fokus ke satu lukisan tapi ke banyak Ini lukisan. jenuh, pindah sana, muter aja lah. Kenapa masih yakin jadi pelukis tuh? Nggak diomong, wong edan, wong lahir di dunia petani, malah jadi pelukis ya kan, bukan nanam padi ya. Ya nggak tahu nih, mengalir aja seperti Ngalir ini. aja ya? Mengalir, kita ngikutin aja lah Gitu kemana ya? arahnya. Yang penting jadi rezeki. Dan yakin waktu itu bahwa ini menjadi sebuah Bismillah. rezeki. Bismillah. Kalau nggak yakin kenapa kita harus merantau? Merantau gitu ya. Itu kan butuh keyakinan loh dari Wonosobo terus ke Cipanas, ya kan? Yang deket dari Jakarta ya. Intinya mendekatkan Jakarta ya. Ke Jakarta. Kenapa nggak ke Jakarta sekalian aja Mas? Ya ke Jakarta untuk wilayahnya juga
kurang nyaman. Iya, padat, masih panas. Di sini adem. Orang gunung ke Jakarta, wah repot. Repot. Jadi nyari gunung yang dekat dengan Jakarta. Cari pindah gunung ke gunung. Ke gunung. Ambillah Cipanas. Untuk suasana ngelukis sudah dapat Mas ya? Udah dapat. Udah dapat. Tapi hebat nih Mas. Jadi dari apa namanya? Dari SMA atau SMP mulai ngelukis tuh? Saya dari SD. Dari SD malah udah mulai menggoreskan tinta gitu, orek-orek di atas kertas gitu ya. Tapi kan itu naluri aja. Naluri aja. Kita nggak tahu sampai ke sini juga nggak. Tapi kan yakin bahwa mau menghasilkan rezeki dari sebuah lukisan itu kan perlu keyakinan yang matang gitu. Ya setelah kita udah istilahnya berumah tangga, baru yakin sebenarnya ini pekerjaan saya. Tadinya kan cuma nyantai-nyantai aja lah, hobi. Tapi setelah menikah, kebutuhan, ya ternyata kerja di mana-mana nggak pernah fokus lah ya. Masuk. Balik lagi ngelukis lagi. Akhirnya kembali laptop kembali lagi ke laptop, ke lukisan, ke kanvas ya. Kanvas lagi. Nah itu menarik juga. Fokus ke melukis setelah menikah. Nah dulu meyakinkan istri untuk mau menikah kenapa? Gimana itu? Saya nggak pernah bikin keyakinan buat dia. Nggak ada perjanjian. Ya apa adanya seperti ini. Ngalir aja. Saat berpacaran kan tahu kegiatan saya seperti ini. Berarti dia mungkin punya feeling, oh ini pelukis ini. Iya, jadinya gitu. saya nggak sadar, dia sendiri aja. Tapi punya pemikiran-pemikiran, nah, orang tua kan bilang, wah pelukis nggak mungkin akan jadi modal untuk rumah tangga. Yang ada aja lah yang sawah. Udah gitu. Tapi kita ya punya pikiran lain lagi. Orang tua mencoba mendobrak pemikiran tapi yang penting istri mendukung ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih istri satu-satunya. Satu ya. Jangan nambah tuh, seniman tuh kadang-kadang kan nambah, mau nambah lagi Mas enggak ya? Jangan dah. Malas-manasin. Tapi hebat tuh seorang wanita. Ya itu kan pasti dari bawah lah. Kan? Jadi seniman, jadi pelukis itu kan nggak langsung jreng ngetop gitu kan enggak. Dan apalagi bisa menghasilkan seperti itu karena ada dukungan dari seorang istri. Dan dari awal memang dia yakin bahwa calon suami saya ini adalah seorang seniman gitu dan didukung gitu ya. Amin ya. Mau pindah ke Cipanas saya mikirnya lama nggak tuh Mas? Ya lama juga. Perlu jadi pertentangan nggak sama? Wah itu malah ide istri. Oh ide istri, malah istri yang mendukung itu ya? Udah daripada gini nggak jelas, di sini nggak jadi, ini nggak jadi. Ya udahlah, kalau tadinya kita ngomong cuma iseng-iseng aja. Satu saat, udahlah mau merantau aja. Tinggal kasih waktu kita berapa tahun untuk dijemput kan gitu. Saya ngasih, ya udah. Oh jadi Mas yang duluan yang pindah itu? Saya sendirian dulu. Saya tak nyoba dulu. Nanti 1 tahun tak jemput kamu. Oh gitu. Saya bawa mobil. Mobil apa nggak tahu. Mobil. Yang penting yakin. Dulu. Ya alhamdulillah sekali belum sampai 1 tahun 3 bulan saya sudah bisa memimpin keluarga. Iya. Oh, berarti sampai harga sekarang. Lukisannya lumayan juga nih bro. Kalau boleh tahu nih lukisan berapa nih Mas? Ada? Nggak mahal kita nggak masih mahal, ya. Sekitar berapa? Ya. Yang penting kita menghargai lukisan itu jangan dari berapa harganya. Ini sebuah seni yang nggak bisa dihargai dengan rupiah, tapi memang ada harganya. Memang ada harganya. Itu kira-kira berapa? Ya tergantung ukurannya. Ukuran dan objek apa yang dilukis ya. Paling mahal yang pernah Mas terima berapa? Ya, boleh tahu kalau boleh tahu ya. Sekitar satu lukisan 40 lah. 40-an ya satu lukisan. Belum mahal masih. Belum mahal itu. Iyalah kalau lukisan itu kan ada sampai miliaran, tapi minimal sudah dihargai oleh penyuka lukisan dengan nilai yang menurut kita yang nggak suka lukisan pasti mahal amat gitu kan. Tapi bagi yang suka lukisan itu nggak ada masalah soal harga itu. Tapi paling tidak sudah memiliki harga. Iya, begitu kira-kira. Kira-kira gitu ya. Tapi ada target nggak misalnya ngelukis setahun ini harus berapa gitu nggak? Atau tergantung pesanan atau ada juga yang lukis tanpa dipesan, gue pengen lukis ini. Oh ya, saya itu tidak tergantung pesanan. Seandainya ini lagi off, nggak ada masuk, ya saya ngelukis saja apa. Naluri saya pingin apa-apa. Tapi ya nomor 1 tetap saya tidak lepas dari merak. Oh gitu, tidak lepas. Saya ngelukis
lainnya, tapi Merak tidak pernah saya tinggalkan. Soalnya udah punya pasar sendiri, Oh, yang sendiri. konsumen sendiri. Iya, iya. gitu. Itu biasa kalau gitu dititipin di galeri-galeri juga ya? Enggak. Enggak ya? Kita dari perorangan aja. Perorangan ya? Tapi sudah ada langganan lah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pesanan sampai Malaysia. Paling jauh mana Mas? Luar negeri ada Malaysia, terus Singapura mungkin ada? Ya kalau dulu ke galeri gitu. Nah, Bukan saya pribadi, tapi galeri. Galeri yang Singapura, Hong Kong atau apa. nitip gitu ya, nitip, terus istilahnya apa ya namanya itu? Enggak, sana pesen. Oh pesen, untuk di galeri di Singapura, di Hong Kong gitu. Oh betul. Bukan saya pribadi, tapi lewati Iya galeri. iya. Kalau lukis ini kan juga ada organisasinya Mas ya? Ada. Apa itu Mas? Ikut yang Saya mana? ikut Kompi. Komunitas pelukis Indonesia. Indonesia. Itu kan cukup membantu juga dengan organisasi itu Mas ya? Iya. Untuk komunitas itu ya? Ya, Mas pernah patah hati nggak Mas? Pernah patah hati nggak? sering. Sering ya? Kalau nggak punya duit, hati-hati. Kalau seniman itu patah hatinya kalau nggak punya duit. Yang lain dari itu enggak. Kalau sama pasangan pernah? Dulu sebelum nikah, patah hati. Ya sering gitu. Sering ya, lah. waktu muda ya. Tapi ya, Ngelukis juga itu kalau patah hati. Enggak. lupain aja Ya, lah. lupain aja. Nggak pernah ada satu lukisan yang menggambarkan patah hati, pernah nggak? Enggak, nanti bikin sakit. Bikin terus. sakit, malah diinget terus ya. Mendingan dilupakan. Jadi nggak ada kuncinya itu patah hati. Ya, lucu saya patah hati kok ngelukisnya singa kan. Iya. Nggak ada siapa tahu. Singa lagi marah, lagi ngaung, singanya ekspresi diri marah itu terhadap cinta itu ya. Boleh romantis tapi jangan liatin banget lah. Iya. Nanti tak ngelebeng. Tapi kalau inspirasi ngelukis itu seniman tuh kan kadang bisa diomong nunggu inspirasi, setiap mau bergerak menunggu inspirasi, begitu juga Mas? Enggak ya? Saya bangun tidur ngelukis gitu Udah aja. gitu ya? Ngantuk turu? Turu. Besok nggak berapa uang, nggak usah mikirin. Nggak mikirin. Mengalir aja lah. Ngalir Dan aja ya? alhamdulillah jadi rezeki. Dari rezeki ya? Kalau ngelukis sudah mau ngelukis, sudah mikirin kapan mau ngelukisnya. Iya. Banyak mikir nggak kebanyak kerja. Mikir, ngerokok, Ngerokok. ngopi, apa lagi, bengong. Ngelukis apa, jual kemana, laku berapa, wah itu Nggak udah. mikirin ya? Yang penting melukis, kerjakan, harga masalah belakangan. Asal ada alatnya, udah. Ada alatnya. Saya udah itu aja. Kecuali orang mesen itu tanggung jawab. Kalau orang itu mesen lain- itu harus kita lain kerjakan. cerita. Udah dibayar. Tapi pernah ketipu nggak Mas? Kalau kadang-kadang ada yang mesen-mesen nggak bayar ya kan? Ya, Ada ya, ada lah itu udah resiko. resiko. Tapi nggak bikin patah semangat. Enggak. Ikhlaskan aja. Udah hilang bikin lagi, ngapain pusing-pusing. Kita kembali belum rezekinya. Belum rezeki. Itu aja. Yang penting tetap semangat. Akan diganti nanti dia. Lebih baik lagi. Amin. Sambil ngopi bro. Kopi di Cipanas. Kopi mana nih Mas? Kopi Cipanas. Cipanas ini? Kopi Liong. Oh, kopi Leon. Iya, Bogor, Leon. Ngerti nggak lu, Dik? Ngerti. Jadi, sebelum ngelukis dulu, kegiatannya apa? Ya, ikut gembrang-gembreng. Oh, gitu. musik juga? Ya, pokoknya ikut yang berbau seni-seni. Oh, seni-seni gitu ya. Dulu sebelum yakin ngelukis di atas kanvas nih, pernah ngelukis di media lain nggak? Ya, kayak kertas. Oh, kertas. Ya. Nah, waktu tadi kan cerita juga dulu, dia doing ngelukis itu kalau masih ingat, kita dulu mengenal kalau mau lebaran itu ada surat kartu lebaran itu. Sekarang udah nggak musim, BA semua ya kan. Sempet itu ngalamin ikut lukis itu. Nongkrong emperan toko. Oh, jualan di pinggir-pinggir toko gitu ya. Toko pesanan lebaran. Karena dulu asik loh gambarnya. Kalau dapat yang orisinal yang bukan cetakan itu enak tuh nulisnya. Dan itu tergantung pesanan, melukis apa-apa tergantung pesanan pembeli gitu. Jadi dari SMA itu udah mulai jualan dan yakin bahwa dari seni rupa ini, lukisan ini bisa hidup gitu ya. Soalnya jujur aja orang tua kita kan Petani ya. petani nggak mampu. Pingin apa-apa kita usaha sendiri. Iya. Masuk mau kita minta kanvas sama orang tua udah nggak mudeng. Kanvas itu apa? Tapi nggak ada ditentang orang tua loh. Yakin makan cat itu. Oh gitu. Iya. Dia nggak optimis gitulah. Iya. Mau kerja jangan yang aneh-aneh gitu lah. Ya mungkin di dunia orang tua dulu nggak masuk lah. Betul. Tapi setelah sekarang ini alhamdulillah Mas ya. Ya. Sudah mulai dikenal orang, lukisan juga udah mulai
banyak di ini. Ada anak yang ikut jadi pelukis juga? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan nggak dipaksa ya? Enggak. Nggak ya, Ngalir aja. ngalir aja ya. Ya pelukis seniman tuh gitu, nggak pernah patah hati. Kalaupun patah hati ya anggap aja yang lain gitu loh. Jangan kayak lu deh, lu patah hati, dirasa-rasa nangis. Enggak ya, nggak bener loh. Wah. Tahajud terus. Tahajud terus, ya Allah katanya sih. Mas deh, apa namanya ya, semoga semakin berkarya, semakin baik lagi, semakin laku lagi, semakin ngetop lagi lah. Agar lukisannya semakin, dia banyak dikenal orang lah. Amin, amin, amin. Amin. Nah Mas, di pertanyaan terakhir Mas. Menurut Mas cinta itu apa? Wah ini, cinta apa ini? Terserah mau cinta apa ya. Seniman sebenarnya harus arti cinta menurut Mas apa? Ya saya itu merasakan tapi nek suruh ngomongin susah. Susah ya? Susah. Jadi cinta itu susah dibicarakan. Tapi dirasakan. Dirasakan. Tapi kadang membuat berat juga cinta itu. Ya berat, ringan, semangat. Semangat, bisa menjadi beban, bisa menjadi semangat. Semangat. Itulah cinta. Nggak bisa diutarakan. Ternyata doi seniman nggak bisa, ya, pelukis satu ini nggak bisa ngomong cinta itu apa. Dia cuma bisa merasakan. Takut menipu. Kata menipu. Yang bisa dirasakan cintanya adalah lewat goresan. Goresan. Wah, mantap. Oke. Sobat Gocin, jangan lupa subscribe, like, bunyi lonceng dan komen yang baik. Kita akan ngobrol dengan banyak profesi, banyak orang. Siapapun itu pasti pernah merasakan cinta. Makasih Mas Yono ya. Sama-sama. Sukses Mas. Sip. Sip. Assalamualaikum.